Ya kita pasti jujur sih. Memang untuk bisa punya abundance mentality kita mesti jujur. Kita itu ngomong gitu karena kita memang begitu, atau karena supaya kelihatan sebagai orang baik, atau karena kita menganggap uang ini jahat. Masa dunia ini kayaknya perlu lebih apa ya? Lebih lebih nggak ngomongin uang lah. Nggak apa-apa pakai uang Mm-mm. ukurnya gitu. Mm-mm. 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 Aku soalnya juga hidup di desa dan ya eh, kalau kalau memang yakin begitu nggak apa-apa. Menurutku udah bagus. Cuman kalau sok-sokan Yes. begitu kan yang kita bahas tuh yang nggak boleh kan Nah, cosplay iya, itu. iya cosplay Cosplay. kan tidak. Nah, Gimana nih dengan teman-teman yang tanda kutip religius ini Mas, religius hmm. ya, religius mungkin ngapain sih gitu, gue dengan hidup di kampung misalnya dengan keadaan seperti ini, aku udah bahagia kok gitu kan, bisa kebutuhan keluarga juga terpenuhi dan lain sebagainya juga terpenuhi, aku happy happy aja kalau misalnya yang disampaikan sama Mas Angga adalah tentang kebahagiaan dan kebebasan dan free gitu kan, udah free gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, Menurutku oke. Ketika dia ada yes orang ya. yang memang indifferent ya. Indifferent itu dia apa ya? Hmm, dia bener-bener tidak khawatir tentang uang sama sekali. Itu Mhm, kita bahas mhm. kemarin di Jumat Healing ya. Yes, Nanti kalau teman-teman butuh rekamannya, chat aja salah satu timnya kedamaian Mas, butuh rekaman Friday Healing gitu. Yang di Zoom. yes. Atau nanti kita bahas ulang di episode berikutnya. Ada dua opsi. Nanti komen aja di bawah. Nah, di situ kan ada kita bahas tipe yang indifferent. Indifferent tuh orang yang memang bahagia sama sama kehidupannya, dia memang beran bahagia, jadi dia nggak khawatir tentang uang. Dia Mhm, percaya aja duitnya mau dikelola sama siapa, dikelola orang lain, diurus sama istrinya, dia happy dan dia beneran mhm, happy dengan kehidupannya. Cuman ada mhm. perbedaan tipis antara indifferent sama hippie atau monk tuh. Oh ya. Jadi aku ketemu banyak orang yang dia ceritanya dia itu bahagia, nggak urus apa ya, kebahagiaanku nggak bergantung sama uang. Pokoknya dia ngomongnya begitu. Dia pikir dia indifferent, dia pikir dia bahagia apa adanya, tapi sebenarnya masuknya lebih ke hippie, lebih ke menganggap uang itu jahat gitu. Jadi kayaknya aku lebih bahagia kayak gini Ah, aja tanpa uang. Jadi kalau sekali lagi ya, kalau dia genuinely benar-benar bahagia dengan kondisi hidupnya hari ini, menurutku udah sukses. Karena memang yes. ya kesuksesan nggak semata-mata diukur dari saldo di rekening kita, karir dan finansial. Tapi banyak orang kan kadang-kadang itu cuman justifikasi aja gue. Mhm. Ah, mendingan gini aja, bahagia daripada itu kaya tapi keluarganya cerai gitu. Itu Pembenaran kan ya, gitu ya. Mencari pembenaran. Ya. iya, kalau ya tadi balik lagi, kalau memang teman-teman genuinely happy it's okay. Tapi kalau dia hidupnya apa ya, kekurangan, ya menurutku ya pelarian aja sih. Karena orang indifferent itu biasanya memang dia cenderung cenderung cukup hidupnya. Wow. Cenderung apa ya, kebutuhan terpenuhi gitu. Mungkin Mhm, nggak kaya mhm, raya. mhm. Ya kita sih pengennya begitu, kita pengennya punya kehidupan yang kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Cuman banyak orang itu kadang-kadang ya itu merasa aku nih spiritual jadi nggak butuh duit gitu. Mhm. Beda antara Utsman bin Affan Ya, yang duitnya banyak, atau iya, iya, iya. siapa, atau Nabi Sulaiman gitu yang Iya, duitnya iya, iya. banyak dan nggak butuh duit gitu, dia bahagia. Ya kita sih nggak bisa ngomongin level Utsman bin Affan atau Nabi Sulaiman, tapi eh, ya kita pasti jujur sih. Memang untuk bisa punya abundance mentality kita mesti jujur. Kita itu ngomong gitu karena kita memang begitu, atau karena supaya kelihatan sebagai orang baik, atau karena kita menganggap uang ini jahat. Masa dunia ini kayaknya perlu lebih apa ya, lebih lebih nggak ngomongin uang lah. Nggak apa-apa pakai uang Mhm, ukurnya gitu. mhm, 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 mhm. Aku soalnya juga hidup di desa dan ya eh, kalau kalau memang yakin begitu nggak apa-apa. Menurutku udah bagus. Cuman kalau sok-sokan Yes. begitu kan yang kita bahas tuh yang nggak boleh kan Nah, cosplay iya. itu. Iya, cosplay Cosplay. kan tidak. Jadi ya cosplay abundance jadinya banyak orang. Jawab, iya betul, 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 betul. Aku kenal Kejawab di soalnya, cosplaynya. bukan kenal ya, aku tahu beberapa orang yang di lingkaranku gitu ya, yang Mhm. karena aku udah lumayan lama sebenarnya ngomongin abundance. Cuman baru belakangan ini aja ngomongin abundance cukup intens di YouTube ya kedamaian.
Tapi kan Mm-mm. sebenarnya aku sempat ngobrolin Abaris itu cukup lama, karena aku belajar Abaris cukup lama. Aku tuh ketemu beberapa orang yang biasanya spiritual gitu ya. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah nggak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Nggak selalu, ini bukan salah orang spiritual ya, karena spiritual ini kan juga spektrumnya luas. Ada orang Yes, yang dia yes. pikir dia spiritual kan itu ngerti nggak? Ya. Ya, ada banyak orang yang apa ya, yang cenderung begitu. Dia hidupnya susah, Mm-mm. tapi dia nggak mau ngomongin duit gitu. Kayaknya aku nih nggak butuh duit gitu. Tapi dia butuh duit, ngerti gak sih? Iya, iya. Dia ngomongnya kemana-mana, aku nggak butuh duit, tapi dia sangat mata duitan sebenarnya, ngerti gak? Bisa gitu ya. Iya, jadi itu Iya, juga, masih membohongi diri, betul. iya, ada banyak orang kan gitu. Dia dia bilangnya nggak butuh duit tapi butuh duit. Ya, biasanya itu tipenya hippie. Nanti kalau teman-teman nonton yang Friday Healing itu akan tahu kok yang tipe itu. Jadi biasanya dia kalau aku nemu duit di jalan dia apain? Tak sedekahin ke orang yang membutuhkan gitu. Atau kalau misalnya aku apa apa ya, dunianya kayaknya sebaiknya nggak terlalu banyak ngomongin uang lah. Kita perlu fokus sama hal-hal yang lebih uang. Jadi dia lebih banyak mengedepankan kepentingan orang lain gitu. Dia fokus sama misi yang lebih besar gitu. Tapi itunya bener ya, Gus. Tindakannya bener. Tapi kan kita perlu cek landasannya. Landasannya. Kalau landasannya karena dia biasanya orangnya benci kapitalisme gitu ya, ngerti ya? Iya, iya. Tidak suka kapitalisme itu biasanya dia cenderung menganggap uang itu tidak baik. Jadi makanya dia mengurangi ngomongin uang gitu. Nah kalau itu berarti ya belum abundance gitu. Yes. Nah, ini juga mungkin jadi apa pertanyaan buat teman-teman juga ya, pertanyaan ke teman-teman.id. Perlu Hmm. jujur pada diri sendiri ya terhadap tindakan-tindakan teman-teman, terhadap statement-statement yang teman-teman ungkapkan juga gitu ya. Iya, iya, Oke, iya. saya bahagia. Benar nggak bahagianya? Atas dasar apa di belakangnya ada nggak tanda kutip lainnya gitu ya? Iya, karena pura-pura bahagia kan butuh tenaga dulu. Iya. Dulu waktu kita zaman main Twitter tuh, jangan lupa makan siang ya, soalnya pura-pura bahagia butuh banyak energi. Enggak, itu Yes. bercanda ya teman-teman. Cuma saya gini, eh, terus kita pura-pura buat siapa? Ngapain sih gitu kita pura-pura apa? Mm-mm. Ya, tapi kan memang sekarang zamannya Instagram jadi agak tricky. Jadi orang suka pura-pura Nah, bahagia di Instagram. iya benar. Ya, pada akhirnya kan kehidupan kita kita yang ngerasain. Jadi ya, kalau memang belum ya nggak apa-apa. Dan pada akhirnya gini, Mas Teguh. Kita itu bisa ngerilis apapun emosi yang kita punya kalau kita mengakui kalau kita punya dulu. Mhm, mhm, Kita mhm. menerima dulu emosinya. Kalau kita denial kan gimana mau disembuhin? Enggak kok, Betul. aku enggak gitu kok gitu. Enggak kok, aku enggak. Kalau memang beneran enggak gitu ya oke. Tapi kalau kita sebenarnya masih begitu dan kita bilang kita enggak begitu kan tricky ya. Oke, mungkin teman-teman yang perlu menjawab pertanyaan tadi ya perlu jujur pada diri sendiri dengan cara ya meditasi ya Mas Angga ya. Hmm. Ya, kita mulai ya ikut itu sih, mulai di inilah, mulai dirilis. Nanti ketika misalnya teman-teman ikut program-program di kedamaian gitu ya, yang sama Mas Mhm. Fadli gitu ya. Ketika teman-teman rilis salah satu emosi ketika tapping, nanti akan muncul emosi-emosi yang lain yang selama ini kita nggak tahu kalau oh ternyata aku masih punya Iya, ya. betul. Dan biasanya dalam proses kita melepaskan abundance block itu biasanya Tuhan akan ngasih ujian, bukan ujian ya. Tuhan akan ngasih tahu kita kalau bosnya kita masih punya abundance block yang lain. Ngerti nggak? Jawaban sih Kayak sebenarnya ya. iya, Jawaban-jawaban lain gitu, betul. kayak dulu misalnya Mbak Lisna pernah di satu titik dia pernah bilang, kayaknya aku udah abundance nih sekarang. Aku udah nggak merasa bersalah ketika spend misalnya. Mhm, mhm, Terus tiba-tiba ada satu apa? Ada satu berita di mana ada salah satu keluarganya dia yang lagi kesulitan uang gitu. Terus dia habis dari mhm. salon habis 4 juta gitu misalnya.
Terus dia nangis kan dia. Aduh, aku spend 4 juta ke salon tapi ada anggota keluargaku yang nggak Belum bisa makan makan. gitu. Lah tinggal ditransfer Mm-mm. aja yang nggak bisa makan kan. Maksudnya nggak perlu merasa bersalah dengan spend 4 jutanya. Iya. Nah, tapi itu bukan berarti salah. Oh, berarti aku masih punya. Berarti tinggal dirilis lagi gitu. Ngerti nggak? Yes, 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 Kadang-kadang kan yes, yes. gitu. Kadang-kadang kita bilang, kayaknya aku sudah maafin dia gitu. Terus nanti ketemu kasus yang lain masih kesal kan. Oh, berarti belum kan itu. Jadi Belum. kadang-kadang ketika kita mulai work on our abundance mentality, ketika Mm-mm, kita mm. mulai berusaha ngelepas abundance block, nanti kita akan ketemu kejadian-kejadian yang men-trigger itu bahwasanya, oh ternyata aku masih punya yang ini. Dan itu diterima aja dengan damai. Jangan denial gitu loh, Mas Mm, Teguh. mm, mm, mm. Paham. Karena dan nggak apa-apa. Kadang-kadang misalnya aku mulai ngelepasin A, B, C. Nanti oh ternyata yang D masih punya nih. Ada satu kejadian yang mengingatkan, Mas Teguh kamu masih punya yang D nih. Ya dirilis aja, diterima dirilis. Dan nggak apa-apa. Kadang kan kita pikir Iya, kita iya. udah nggak begitu gitu ya. Kayaknya aku Yes, udah yes, ini yes, kok, yes. udah nggak rasa bersalah. Terus langsung tuh ada kejadian, dar kok merasa bersalah. Oh berarti masih ada, kan gitu aja. Dan nggak apa-apa itu Yes, yes. nggak jelek, ya memang begitu dan dirilis aja, diterima, dirilis. Jadi pokoknya untuk bisa melepaskan kita perlu menerima dulu. Menerima kalau kita masih punya, jangan denial. Iya. Makanya dulu waktu aku pernah ikut salah satu kelas dulu, disuruh nulis masalahnya gitu, ada orang bilang, tapi saya nggak punya masalah mas gitu. Ya Oke. jangan-jangan Anda hidup di surga kan. Kata-kata mentornya. Atau tulis saja masalahku adalah merasa tidak punya masalah gitu. Aku pernah digituin sama mentornya dulu waktu aku belajar. Nah, iya. Dan memang kadang-kadang ya, apalagi kita sebagai cowok gitu ya kan, kita nggak terlalu peka sama hal-hal kayak gitu, sehingga kita kita kan dari kecil, terutama cowok ya, kita terbiasa Iya. ngesupres emosi kita gitu. Disupres itu ditekan emosinya. Mm, mm. Makanya cewek itu ketika proses releasing abundance tuh dia lebih lebih gampang tuh. Lebih gampang, oh aku ternyata punya ini dirilis gitu. Tapi cowok kita gitu ya, aku at least ya, aku nggak tahu dengan teman-teman yang lain ya, mungkin buat kita di awal kayaknya aku nggak punya deh, kayaknya punya deh ya. Jadi kita terbiasa surprise emosi kita, ngerti nggak? Mm, mm. Karena kan kita cowok dituntut bahwasanya semuanya baik-baik aja, semuanya under control, cowok nggak boleh nangis, ngerti Iya. nggak sih? Ada Yes. dogma-dogma Nah, itu kayak gitu. betul. Betul, betul. Ada Iya. dogma-dogma kayak gitu sehingga ketika kita ini ya kita cenderung nge-suppress itu emosinya. Nah, biasanya ketika kita udah mulai, kayaknya aku udah nggak punya nih, abundance block nih, kayaknya udah nggak punya gitu. Nah, nanti ketemu satu kejadian, dar, kok masih ada rasa nggak enak, oh berarti masih ada, ya tinggal dirilis saja. Nah, biasanya Iya, ketika iya, kita iya. bongkar-bongkar itu nanti pelan-pelan akan terkuak tuh, tabir-tabir abundance block yang selama ini kita nggak tahu Ya kalau itu masih ada, kan gitu. terselubung ya gitu. Benar, Iya, benar, benar, benar. iya, dan Benar, benar, dan benar. kadang-kadang kita di awal nggak langsung tahu kok, karena ya tadi karena kita terbiasa terbiasa menolak emosi gitu loh sebagai cowok. Mm, Makanya mm, step mm. satu memang kita perlu menerima dulu. Oh iya ya, aku masih punya yang itu. Ya diterima aja dulu. Jangan denial. Diterima terus Yes. dilepaskan. Gitu. Yes, yes, yes. Oke, thank you nih Mas Angga ya. Jadi benar ya, perlu jujur. Ini mungkin pertanyaan yang perlu teman-teman jawab di kolom komentar deh ya. Kalau misalnya Hmm, teman-teman masih masih ada nggak ngebohongin diri sendiri gitu ya. Perlu jujur, memang teman-teman perlu jawab di kolom komentar ya. Dan kemudian perlu terima kalau memang misalnya, oh ternyata ya, aku memang masih belum aman dan ya gitu ya. ya perlu Perlu jujur dan terima. perlu terlatih ku. Karena memang kadang-kadang kita udah berusaha jujur, tapi kok kayaknya aku nggak ngerasain emosinya ya. Mungkin karena kita terbiasa dari Mm-mm. kecil tadi, terbiasa Yes, mensurpres, kita berusaha menahan, memendam yes, emosi. yes, yes. Karena kita akan mengasosiasikan, ini emosi ini buruk, emosi ini baik, ini buruk, ini baik, sehingga kita kalau buruk kita pendam gitu. Nah, ya kita perlu belajar menerima. Memang perlu latihan, perlu merasakan. Yes, Kadang yes, yes. buat sebagian orang susah loh merasakan emosinya itu gitu. Oke, Karena oke, kita Mas Angga. terbiasa sok kuat dulu kan. Iya betul, sok kuat. Kenapa? Laki-laki tidak boleh nangis. Nangis. Nah, ya, padahal nangis-nangis aja nggak apa-apa. Ya maksudnya ya Oke. kita memang perlu latihan. Memang perlu latihan merasakan ada nggak emosinya. Ingat-ingat kejadian-kejadiannya. Nah itu kata kunci memang perlu diterapi. Ketika dirilis satu, di tapping satu, baru nanti muncul yang lain. Mm-mm, mm-mm. Biasanya akan terbuka tuh yang selama ini kita lupa, yang selama ini kita bahkan mungkin udah nggak inget. Iya, iya. Mm-mm. Bisa ya di recall gitu ya. Kita udah nggak Ya ngerasain gitu gitu. nanti inget kok, nanti biasanya inget. Kalau kita udah mulai
ambil aja satu yang paling mengganggu kan. Biasanya ada satu yang sangat mengganggu. Begitu satu itu dirilis, nanti biasanya muncul tuh temen-temen ya. Dirilis semua aja, nggak apa-apa. Dirilis semua. Oke, Dan oke, oke, kadang-kadang oke, oke. tadi, aku lagi abades kok ada aja mas masalahnya mas lagi belajar abades. Bukan masalah sebenarnya. Ketika kita lagi belajar Mungkin abades, Tuhan ngasih tahu buat saya, yang ini masih punya ditunjukin. gue gitu. Yang ini masih Benar, punya benar. gue gitu. Supaya dirilis semua, supaya nanti hidupmu benar-benar Betul, abundance gitu. Jadi itu betul. yang Justru terjadi. malahan bersyukur ya. Harusnya bersyukur. Nih ditunjukin Betul. loh gitu Kan ya. kan Teguh lagi mau bersih-bersih nih. Benar. Maka dikasih tahu yang ini pojok sini masih kotor gue gitu. Iya, bukan malah kata Mas kotor ternyata. Kok masih Itu malah kotor sih kan marah-marah. udah tak bersihin. Enggak Iya, iya. itu hal baik, hal baik. Yes, yes, yes. Biasanya terjadi di fase-fase awal teman-teman ngerilis abundance block tuh nanti ada orang nipu gitu misalnya. Loh, kok aku ditipu? Nah, itu sekarang mindsetnya beda. Berarti masih ada nih gitu, Iya, dirilis gitu. Jadi iya, iya, jangan. iya. Wow, luar biasa nih. Ini teman-teman ya, Mas Apa? Angga ini adalah orang yang saya kenal dan kayaknya sih satu-satunya orang yang punya abundance yang luar biasa. Apapun loh, apapun. Dalam Iya, kehidupan kan saya juga sering kenal apa deket sama iya, Mas iya. Angga gitu ya, tahu Iya. ada masalah ABCD, loh, kok lu santai aja sih bro? Damai-damai aja ya. Damai-damai aja gitu kan. Kita di sini udah godok, saya sempat teriak gitu kan. Wah, sampai orang keluar gitu ya kan. Tapi dia santai aja. Aneh nih orang. Ya, karena menurutku itu cuman kejadianku, bukan masalah, ngerti Kejadian. nggak sih? Jadi, Oke, 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 oke. jadi apa ya? eh Kata guruku dulu tuh, pain is inevitable, but suffering is optional. Ngerti nggak? Oke. Masalah itu kadang-kadang nggak bisa kita hindari, tapi menderita karena masalah itu pilihan gue. Pilih. Aku Iya, memilih iya, iya. tidak menderita, gitu aja Hmm, bedanya. hmm. jadi, jadi bukan berarti aku nggak punya masalah, bisa jadi memang nggak punya masalah sih. Karena aku nggak menganggap itu sebagai masalah, tanggapnya kejadian Iya, aja iya. sebenarnya. Kejadian. Kejadian yang memang Kejadian. bisa input dan outputnya Ya, bisa kita terima ya, dengan ya, kejadian aja. Jadi bukan masalah menurutku. Jadi kayaknya makanya orang bilang Mas Angga nih kayaknya hidupnya damai. Wah, aslinya lebih damai dari yang lu bayangkan gitu maksudnya. Makanya aku sering bercanda gitu kan. Sering iya, iya. bercanda yang orang pikir gua kaya, aslinya enggak. Aslinya gua jauh lebih kaya dari yang lu bayangkan itu. Dan terbukti Oke, kan. oke, oke, oke. Maksudnya ketika ada, ya Teguh kan tahu lah kita ada kejadian-kejadian beberapa bulan terakhir misalnya ada apa yang terjadi kan aku Iya, damai-damai aja. Dan iya, iya, iya. bukan berarti kadang-kadang juga ada hari di mana aku juga nggak sedamai itu mungkin gue. Cuman itu kan identitas itulah pentingnya identitas di situ Mas Teguh. Ketika aku punya identitas saya adalah orang yang bahagia bukan berarti aku nggak pernah sedih, ngerti nggak? Iya, Cuman otakku mendata hal-hal yang bahagia sehingga aku ingetnya hidupku selalu bahagia. Walaupun mungkin aku oke. pernah mengalami kesedihan, tapi ketika ada kesedihan itu bukan aku deh, ngerti gak sih? Yes, yes, yes. Jadi aku akan kembali ke setelan pabrikku bahagia, ngerti gak sih? Yes, I see. Jadi ketika ketika aku punya identitas, kayaknya aku nggak pernah down deh. Ya itu bisa jadi aku pernah down, cuman aku nggak inget, ngerti gak? Karena aku Betul. tidak terbiasa mendata down gitu. Aku selalu mendata di mana hari-hari di mana aku happy gitu. Misalnya aku punya punya identitas aku nih kalau nggak excited excited banget. Apakah nggak pernah lemes? Ya mungkin pernah, tapi ketika lemes, aduh lemes nih kayak bukan aku, langsung berubah ngerti gak Iya, sih? iya. Oh, Sedangkan oke, oke, orang, oke. jadi aku sadar kalau lemes bukan aku karena aku begini gitu ya. Ketika aku punya Iya. diri saya adalah orang yang bahagia, ketika sedih berlarut-larut kan bukan aku. Jadi aku akan balik ke setelan pabriknya. Sedangkan orang yang mungkin itu penting identitas, pokoknya identitas aku nih orangnya sedih gitu. Aku orangnya nggak bahagia. Apakah dia nggak pernah bahagia? Pasti pernah. Cuman kan bahagia nggak didata karena dia pikir kayak bukan Hmm. dia ya gitu. Hmm, 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 hmm. Iya, Jadi iya, iya, memang iya, iya. itulah gunanya kita punya identitas. Jadi kayak aku punya identitas, aku nih orangnya nggak pernah marah. Apakah berarti nggak pernah marah? Ya enggak. Ya mungkin pernah marah, tapi ketika marah aku sadar, kok aku marah ya? Kayaknya Bukan bukan aku gua nih nih, gitu. bukan Iya, aku kayak nih, bukan betul. gua nih. Iya. Aku harus work on that, ngerti nggak? Versus Yes, kalau orang yes, punya yes, yes. identitas, aku nih pemarah ketika marah-marah, ya aku nih memang pemarah gitu. Dia berusaha Ngertiin dong kan memaklumi. gitu ya. Iya, ngerti nggak? Bedanya kayak gitu. Iya, iya.
Jadi ketika aku marah misalnya terus istriku bilang, kamu tadi marah loh, kayak bukan kamu. Oh iya, terus aku sadar. Harusnya aku nggak gitu. Harusnya aku bisa lebih, aku bisa do it better gitu. Aku Mhm, bisa mhm. bisa lebih baik lagi gitu. Jadi bedanya di situ gitu. Oke, oke, Jadi oke, oke. kayak Teguh bilang tadi, aku kok damai terus ada masalah. Aku nggak, seingatku sih ya memang banyak damainya gitu ya, memang damai. Cuman ketika ada hari-hari Mhm. di mana nggak damai kan otakku tidak mendata itu, ngerti nggak? Jadi di Iya, kepalaku ya hidupku ya damai gitu, hidupku ya mulus terus. Makanya orang kok Mas Angga kok karirnya mulus ya? Karena itu yang aku yakini kan gitu. Dan itu yang terjadi. Pasti ada nggak mulusnya, cuman kan tanggap mulus. iya. Dan bukan pura-pura mulus. Nah Iya, itu iya, iya, iya. bedanya, bukan Betul. cosplay. Oke, oke. Bukan Oke, pura-pura bahagia, bukan pura-pura kuat gitu. Karena memang nggak apa-apa gitu. oke. Gimana sampean menyatakan bahwa itu nggak pura-pura bahagia ketika memang ternyata itu menerpa dirimu gitu. Karena apa ya? Karena menurutku itu kejadian kok. Kejadian ya, ulangi kejadian tadi ya intinya ya. Iya, kejadian itu nggak ada artinya sampai kita memberi arti kan gitu. Iya sih, betul. Ya, aku pernah Kejadian. lagi di Malaysia gitu, lagi di Malaysia, tiba-tiba Mm, dompetku hilang. mm, Terus aku balik ke apartemen ketemu teman-teman. Ih, kata teman-temanku, Angga nih dompetnya hilang, mukanya datar biasa aja tuh. Pasti kepalanya muter-muter itu, ngerti gak? Dia pikirin aku pasang muka biasa, tapi aslinya puyeng Nah, banget. iya, iya. Kayak ya biasa aja, memang bukan pura-pura biasa, memang biasa. Nah, betul. Cuman itu kan latihan, Mas Teguh. Mhm, mhm, Semuanya kan mhm. otot ya. Otot itu perlu dilatih. Syukur karena aku udah bilang berkali-kali, syukur itu adalah otot yang perlu dilatih. Ketika dirimu latihan, terus nanti dirimu sangat gampang bersyukur. Apapun kejadiannya gampang bersyukur. Tapi itu kan otot. Di awal mungkin Iya. perlu kerja keras untuk mencari apa yang bisa aku syukuri, apa yang bisa aku syukuri. Kita kerja keras. Tapi lama-lama itu jadi Mhm, gampang, jadi otomatis. mhm, Kayak mhm. semuanya kan trainable skill. Memaafkan juga trainable skill. Semuanya kan Yes, yes. cinta dan kasih juga trainable skill. Nah, aku kebetulan memang dulu dengan sengaja bertumbuh ke sana sehingga ya hari ini nih kan mungkin 5 tahun lalu nggak kayak gini gitu. Mungkin 10 tahun dulu lalu nggak kayak gini. Gitu. Jadi memang Iya. satu kita bangun identitasnya dulu. Kalau itu gue siapa identitas aku ini orangnya no problem. Ya udah nanti kamu apa-apa no problem. Cepat atau lambat kamu akan menjadi apa yang kamu yakini tadi. Dan bukan Oke. berarti itu nggak ada kebaikan. Ya tadi kita udah bahas kemarin waktu itu. Kalau aku meyakini si A itu orang baik, ya bukan berarti dia nggak punya sisi jahat sama sekali kan. Cuman dia Iya, kayak iya. baik deh. Ketika dia ada satu hal yang salah yang dilakukan, ya kita maklumin aja. Nggak kok itu mungkin dia lagi hilaf ya, aslinya baik kok gitu. Ya kayak gitu sih Iya, sebenarnya. iya. Jadi Oke, 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 oke. tema hidupku ya happy, nggak punya masalah, damai gitu. Ya kalaupun ada kejadian-kejadian yang mungkin nggak begitu, kayaknya nih Nggak dimasukin ke lagi playlist ya, Mas ya? ya lagi keluar jalur deh, balik lagi nanti santai aja. Oke, 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 oke. Oke, teman-teman ya. Jadi, Mm-mm. pada kesempatan kali ini, kalau saya kutip sih ada tiga yang perlu teman-teman pelajari. Ada yang tiga materi yang perlu teman-teman ambil ya. Yang pertama tadi Hmm. perlu jujur pada diri sendiri, kemudian terima, dan ketiganya adalah identitas nih ya, Bang ya. Iya. Perlu tanamin identitas, tanamin identitas, tanamin identitas. Bukan tanamin identitas hanya karena pura-pura atau cuman karena cosplay doang. Nah ini ya. Hmm. Oke, aku adalah orang yang bahagia. Ya, ngomong di sini bahagia, tapi kesandung nanti jatuh. Parah. Ya, makanya Jangan sampai identitasnya seperti kan pakai itu. pertanyaan. Kenapa ya kok aku semakin Iya, kesini semakin gampang bahagia? iya. Ya gitu. Oke, Nggak sip. apa-apa, Itu aja mungkin. ditanamkan di meditasi. Gitu. Siap. Siap. Thank you Mas Teguh. Thank Mudah-mudahan you, Mas bermanfaat Angga. buat teman-teman semua. Amin, 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 amin. Thank you. Itu aja mungkin ya. Thank you semuanya. See you and bye-bye. Bye bye bye.